Malam, Pak. Usul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Ya, hari ini kuliah pengganti yang hari sudah libur minggu lalu ya. Iya, Pak. Sekarang saya bentar. Sulmiati ada. Muhammad Saireza. Di sini ini kan mengatur. Hadir, Pak. Hadir, Pak Isnaini. Amanda. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Pak. Dibuka videonya kalau ngomong tuh ya, buka videonya. Amanda mana? Tadi si mengatur mana? Hadir, Pak. Mengatur. Sini ini. Amanda. Jasmine. Hadir, Pak. Kalau dibuka video absen aja. Saya lagi sakit, Pak. Lagi dirawat. Apa? Oh, kamu lagi lewat apa? Hah?
Sakit dok apa? Pergi di Tipes, Pak. oh tipes di mana? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cijantung, Pak. Udah berapa hari? 2. 2 hari, aduh. Itu penyebabnya apa sih penyebabnya? Kelelahan. Kecapean, Pak. Kecapean. Kamu kerja apa kecapean? Nggak kerja. Capeknya di mana? Nggak tahu, Pak. Oh, kalau makanmu suka telat gitu. Iya kali, Pak. Oh, dia kuliah tapi makan telat-telat itu bikin capek juga tuh. Iya, Pak. Fius mana Fius? Ya, Pak. Fadia, Zaskia, Hadir, Pak. Skolastik, Hadir, Skolastik, Pak. Skolastik mana? Hadir, Pak. Davito, Davito, Mayang, Hadir, Pak. Sakra, Lagi sholat, Pak, katanya. Sahrani, Hadir, Pak. Muhammad Fitra, India, India ada. Orang lagi ya, Selmiati nggak ada, Reza nggak ada, Isnaini nggak ada. Ini hadir, Pak. Sini mana? Oh itu sini. Di Amanda, Fadia, Davito, Muhammad Fitra, India. Saya kok nggak masuk ya, Pak? Apa? Oh iya, Absen. kok nggak ada nama si Rasul? Oh, saya cek lagi nih. Oh, iya. Nggak ada namanya. Ya, nanti saya hubungi akademik ya, Pak. Ini bukan akademik ya, kasih tahu. Coba ke Mbak Ayu ya. Iya, Mbak. Ya, Pak. Mungkin ini yang memasukkan dia ini. Mungkin lupa dimasukin. Ya, Pak. Ya, ya Rasul. Begini sekarang segera video. Nah, sekarang kita diskusi mengenai apa? Bentar. Chapter 3 ya. Itu applying teori ya terkait dengan regulasi dari akuntansi. Apa teori yang digunakan dalam regulasi akuntansi dalam proses regulasi akuntansi itu. Ya. Pasal teori-teori yang digunakan ya. Dikepotong namanya. Jadi teori-teori regulasi yang relevan eh, untuk akuntansi dan audit ya. Apa saja itu. Ya. Jadi kalau regulasi akuntansi ya standar akuntansi ya, dan penetapan standar akuntansi itu apa teori yang digunakan itu. Yang kedua auditing itu standar akuntansi standar pemeriksaan akuntan publik ya. Auditing. Itu auditing nanti kita auditor nanti suruh belajar di audit. Jadi pertama kenapa perlu adanya regulasi akuntansi. Jadi semua regulasi tujuannya adalah untuk menata komunitas ya, atau menata kehidupan ya, atau menata tentang praktek ya, atau menata culture dan sebagainya dalam rangka untuk lebih baik gitu. Supaya tidak terjadi kekisruhan, ya, tidak terjadi perdebatan, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi macam-macam. Jadi ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak. Itu regulasi itu. Ya. Jadi untuk mencapai proses itu banyak beberapa pihak terlibat. Ya.
Jadi kenapa gitu? Kenapa kalau nggak diatur ini? Akuntansi itu nggak diatur. Si manajer itu seenak aja. Dia sesuai dengan kepentingan manajer. Ini manajer itu termotivasi, punya insentif ya untuk eh, secara voluntary untuk memberikan informasi akuntansi. Jadi mengamati kita, jadi kita mengamati regulasi business reporting. Ya. Karena regulasi business reporting itu dalam mengatur itu semua. Ya. Jadi ada kadang-kadang si manajer itu motivasinya macam-macam ya, insentif untuk mempelajari coding information macam-macam, baik positif ataupun negatif. Nah semua itu proses kenapa diperlukan regulasi itu bisa dijelaskan dengan teori efisiensi market. Yang kedua bisa dijelaskan teori agensi, LC teori. Yang ketiga bisa dijelaskan teori regulasi. Yaitu kenapa perlu dibuat regulasi pengaturan terhadap akuntansi itu. Ya. Jadi yang karena kalau tidak tadi itu coba aja kalau nggak ada standar akuntansi mengatur. Manajemen itu cenderung bikin jurnal ya, debit kredit yang akan menguntungkan kepentingannya. Nah itu ada di teori agensi teori itu. Teori, ya. Dan dalam teori efisiensi market ya, perlu diatur karena kalau tidak nanti perusahaan itu cenderung memberikan informasi ke pasar dalam rangka untuk mengelabui atau mempengaruhi investor. Lalu investor itu mau investasi ke perusahaannya meskipun perusahaan tidak sehat. Ya. Itu. Jadi sehingga investor banyak dirugikan. Investor existing, calon investor ya. Itu. Kalau di teori efisiensi market itu bisa menjelaskan itu. Kalau teori regulasi menjelaskan bahwasanya sesuatu perlu diatur kalau nggak terjadi penyimpang-penyimpang gitu. Kalau terlihat dari tiga teori kita lihat bagaimana teori itu bisa menjelaskan kenapa regulasi akuntansi itu diperlukan. Pertama teori efisiensi market. Efisiensi market itu apa pasar efisien itu dikatakan efisien apabila ada tiga level, tiga tiga bentuk dari efisiensi market. Pertama, big form hipotesis pasar efisien. Yang kedua, semi strong, semi strong dari efisiensi market form itu, ya. Untuk efisiensi market yang semi strong. Yang ketiga, strong, strong efisiensi market, efisiensi pasar efisien. Kalau yang weak itu terjadi apabila di pasar modal itu harga itu ditentukan oleh pergerakan harga masa lalu. Ya. Yang masa lalu tidak ada informasi lain yang tersedia. Jadi kalau saya investor, saya memprediksi apakah saham itu naik atau turun di kemudian hari, saya mengandalkan pergerakan harga masa lalu, technical analysis itu. Ya, di situ saya bisa berisi dari hasil meregres ya, data masa lalu sekitar data harian, 6 bulan terakhir, setahun terakhir. Nanti di regres dapatlah persamaan hasil regresinya itu yang ditentukan untuk memprediksi harga saham pada hari-hari berikutnya atau periode berikutnya. Gitu. Nah, kalau investor tanya mendapatkan data historis berarti bentuk pasarnya big form, efisiensi market, pasarnya lemah. Ya. Tapi kalau seandainya data data yang tersedia itu relevan, semua data relevan tersedia di pasar, tambah data masa lalu, jadi tidak ada satupun informasi yang terkait dengan emiten itu tidak tersedia semua. Ya.
Nah, itu semi strong. Semi strong itu ada bentuk apa? Oh, boleh dilihat tuh dilihat ya. Ya. Kalau pasarnya strong artinya apa? Semua informasi yang relevan tersedia di pasar, termasuk ya informasi insider information, informasi yang berasal dari pihak dalam, dari emiten itu, semua tersedia. Jadi nggak ada open semua lah. Ya. Jadi kalau selama ini perusahaan mau ekspansi, mau akan ekspansi, mau rencana, nggak tersedia di pasar, ada orang tertentu di perusahaan. Nah kalau strong itu juga disediakan di pasar, tahu semua, itu strong, ya, strong form ya, of hypothesis market efficient. Hmm. Jadi maka perlu dalam pasar yang reform, perlu pengaturan bahwasanya emiten wajib menyampaikan laporan keuangan. Sehingga paling tidak hanya harga masa lalu, tapi fundamental perusahaan harus disediakan segera. Ya. Termasuk kalau di Amerika itu laporan penjualan bulanan disediakan. Kita kan laporan triwulan saja, yang bulanan nggak ada. Jadi setiap saat investor itu bisa membuat laporan keuangan secara umum terhadap emiten itu. Ya, bisa dibuat. Wow. Nanti kalau jam malam ngantuk. Jadi hal ini juga tekanan supply demand, influence market, perilaku yang mempengaruhi dan membantu menjaga market efisien. Ya. Dengan supply dan demand yang mempengaruhi perilaku pasar dan bisa membantu menjaga market efisien. Dan ini juga berlaku untuk pasar informasi akuntansi dan harus menentukan data akuntansi apa yang harus disediakan. Nah, data akuntansi apa saja harus digunakan untuk menyiapkan. Ini bikin regulasi itu. Ya. Jadi data apa yang harus disajikan itu kan terkait dengan standar pelaporan. Dalam misalkan nomor 1 itu ada situ. Apa saja si neraca, laba rugi, perubahan modal, laporan cash flow ada di situ. Jadi informasi itu disediakan publik melalui situs dari pasar modal juga melalui situs dari emiten. Jadi ini, jadi terkait dengan investment market, dari apakah pasar itu lemah atau semi strong, kita tahu di situ apa yang perlu disampaikan informasi. Kalau untuk lemah, berarti harus sampaikan juga wajib menyajikan laporan keuangan. Ya. Kalau semi strong, ya, kalau semi strong itu kan istilah information nggak ada. Tapi istilah information itu kalau seandainya sudah saatnya dipublish harus disajikan, kalau nggak kena itu. Ya, regulasi seperti itu. Teori investment market itu, ya, jadi market for accounting data. Jadi pasar untuk data akuntansi biasa tidak cukup, it's not efficient, tidak efisien. Ya. Jadi market for accounting data itu memang kalau nggak dibikin regulasi nggak bakalan ada emiten mau menyampaikan. So free rider problem distorts the market. Jadi masalah free rider itu mendistorsi pasar sebenarnya. Free rider itu kan penunggang ya. Kemudian user tidak bisa menyetujui apa yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kita sepakat lah ya.
tidak sepakat berdasarkan apa yang mereka inginkan. Karena akuntan juga tidak sepakat dan berdasarkan prosedur, ya, prosedur dalam hal penyiapan laporan keuangan, dalam hal penyajiannya, apa eh, pencatatan. Jadi perusahaan itu harus memberikan data yang bisa komparasi, bisa di compare. Misalnya kalau emitennya PTA, dia bikin laporan keuangan itu bisa dikomparasi dengan PTB yang satu industri. Kalau enggak, repot. Misalnya PTA itu punya lemari murah, PTB mahal. Jadi pembaginya kan lemari murah itu, sehingga lebih bagus harganya. Jadi kalau kamu mau punya rumah, bisa itu, bisa ya, apa, di rumah tuh. Kemudian juga akuntan ya, kemungkinan nggak bisa sepakat terhadap prosedur ya, perakuntan. Ya. Yang perusahaan harus memberikan data yang komparabel. Dan government harus melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dua standar itu. Kalau di sini memang independen, tapi tetap tertentu pemerintah intervensi. Ya, ada standar kwitansi terkait dengan program pendapatan untuk apa? Untuk eh, ke online ya. Kalau pendapatan cenderung berikan pemerintah di mana ada penundaan berpajak, ada penundaan pengakuan penjualan sehingga pajaknya terlambat, itu bisa memerintahkan protesnya. Jadi jadi standar kwitansi itu selalu ada yang dimakamkan sepanjang hari, sepanjang tahun. Tidak ada masa reses yang ada. Yang kedua kita lihat teori eh, agensi. Teori agensi ini adalah teori yang paling banyak dikutip oleh mahasiswa. Kadang ada hubungan dengan teorinya itu, tapi paksakan ya, dari teori. Jadi ya, agensi teori itu teori yang menjelaskan hubungan antara manajer dengan pemilik, istilahnya owner, ya, hubungannya. Karena hubungan owner terhadap terhadap manajer. Owner itu sebenarnya prinsipal hubungan. Uh, 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 uh. Nah, dengan legacy teori itu, maka ada kebutuhan untuk informasi akuntansi, baik terutama dari pemegang saham, ya, ataupun dari apa manajer itu sendiri dalam rangka menyajikan informasi akuntansi kepada pemilik. Dalam hal inilah pemiliklah si ya yang memiliki mesin ini. Jadi ya, informasi akuntansi itu penting dalam rangka untuk tujuan stewardship. Kalau untuk proses pengambilan keputusan, penting bagi manajemen, manajer. Jadi kerangka kerja yang mana studi ini kerangka berpikir ya, dari agensi itu studi yang berusaha melihat hubungan antara yang memberikan informasi dalam hal ini lah manajemen perusahaan dengan itu dengan pihak penggunanya. Dalam inilah shareholder accountability. Pihak yang apa eh,
Jadi itu teori agensi ya. Jadi banyak dikutip oleh mahasiswa ya dalam hal skripsinya. Ya. Itu contoh ya. Dia menghubungkan antara data-data fundamental dengan harga saham. Harga saham. Berarti itu ada harga saham itu kan terkait dengan pemilik kan. Pemilik. Pasti jasa teori agensi. Ya. Kebutuhan pemilik terkait dengan informasi akuntansi yang disajikan oleh pihak perusahaan. Jadi karena ada ketidakseimbangan antara informasi atau data yang dikuasai oleh supplier dan data user, supplier itu berarti data itu, data apa? Pemilik, data akuntansi di si pemilik, data user itu adalah user yang berarti kan yang menyuplai data perusahaan kan. Ini menggunakan data sifat pemilik, ya. Jadi antara data supply dengan data user. Jadi antara data dikuasai oleh si supplier siapa perusahaan dengan data dikuasai oleh pemilik pengguna. Nah, itu nggak nyambung, belah sebelah, maka timbullah imbalance, asimetris sama simetris, tidak pasien dan risiko yang ada sekarang. Itu bagaimana? Kemudian resources dan risk itu jadi alokasi di antara pihak itu tidak sama gitu. Misallocated between the party. Jadi misalnya kalau pihak pertama kan misalnya si manajemen itu apa dia bisa menikmati secara langsung hasil perusahaan. Tapi kalau pemilik kan nggak nunggu RPS untuk lama, ya. Ribet juga pasar modal. Jadi pasti agak butuh waktu, ya. Aduh, maaf saya juga ngebut nih. Jadi untuk memperluas mekanisme pasar itu saya tidak efisien, ya. Jadi kenapa? Karena kita lihat di semua pasar modal di dunia ini tidak ada yang semi-strong murni, semi-strong murni. Jadi mendekati semi-strong. Jadi inefisien. Artinya tidak semua informasi yang berguna bagi pengguna itu tersedia. Walaupun tersedia, pengguna nggak bisa pakai dengan ngerti maksudnya apa. Ya. Sehingga regulasi akuntansi diperlukan untuk mengurangi inefisiensi, ya, dan inequitable dan ketidakseimbangan outcome antara yang dikuasai oleh pemilik sama dikuasai oleh apa oleh pemilik dan oleh manajemen. Manajemen itu saya lebih banyak tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Jangan pemegang saham tidak sebesar itu pengetahuannya tentang kondisi keuangan perusahaan. Sehingga ada kesenjangan, ya. Nah, itu perlu diseimbangkan lagi. Yang ketiga adalah teori regulasi itu. Bagaimana teori regulasi itu bekerja? Bisa menjelaskan kenapa perlu ada regulasi. Teori regulasi itu sebenarnya ada 3 teori. Ini teori penting nih untuk bikin skripsi. Tapi hati-hati kalau dibutuhkan yang main asal taruh aja. Apa itu ya? Yang pertama adalah public interest theory. Teori kepentingan publik. Teori kepentingan publik ini itu mengarah ke ilmu politik, ya. Di mana regulasi itu harus tujuan utama lah demi kepentingan publik, bukan kepentingan golongan.
Regulatory capture story, story yang bisa menangkap regulasi. Ini jelaskan nih. Dan private interest story. Ya. Kita lihat ya. Ya. Pertama adalah public interest story, dari teori regulasi. Ya. Government regulation atau regulasi pemerintah diperlukan dalam public interest. Whichever di mana dapat market value, kegagalan pasar. Kegagalan pasar untuk apa terkait dengan regulasi itu. Ya. Kenapa demikian? Pertama ada lack of competition, lemahnya kompetisi sehingga apa sehingga kebijakan diperlukan ini tidak begitu tinggi kualitas karena semua menerima membantah seperti itu. Kemudian barrier to entry ini penyebab juga. Ada hambatan untuk masuk nih ke dalam satu area atau komunitas sehingga diperlukan regulasi untuk melepas itu semua. Ya. Jadi informasi simetrik. Maka itu diperlukan pengembang sudah pengalaman ditambah dengan orang yang mengerti urusan dengan yang bersangkutan itu. Nanti mereka mengerti. Ya. Kemudian informasi simetrik ini yang bisa terjadi sehingga informasi simetrik itu menimbulkan ada pihak dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Ya. Yang jelas informasi dikuasai oleh manajer. Berarti kalau dibiarkan, yang dirugikan apa? Pemegang saham. Ya. Sehingga sekarang itu dalam apa, aplikasi itu menggunakan aplikasi lain. Yang keempat adalah public good product. Jadi ada produk-produk barang yang untuk kepentingan publik ini. Ya. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Jadi untuk get vote ya, untuk apa pemilihan. Sebagian public interest group melakukan intervensi, ada permintaan intervensi di public interest group ini. Sehingga terjadi penyebab lain adalah kenapa perlu campur tangan pemerintah. Karena mereka itu penetralnya arbiter. Sulit kita menjamin begitu pure netral. Sekarang ini mungkin nggak netral, seperti misalnya apa pilpres, presiden cenderung ke kelompok tertentu itu juga nggak netral. Di dalam regulasi itu tujuan utamanya Pak untuk kepentingan publik, untuk menata kondisi lebih tertib tanpa ada pretensi apa-apa, tanpa ada korupsi, tanpa adanya apa gaji tidak wajar, ya. Kemudian regulatory capture theory, ya. Teori yang berbagai, jadi ada tiga nih, public interest theory, regulatory capture theory, dan private interest theory. Ini teori yang kedua ya. Jadi kepentingan publik tidak dilindungi dengan teori apa tadi ini. Teori apa? Public interest theory kan harusnya kepentingan publik itu dilindungi. Kita enggak. Sampai sekarang kita seperti itu.
bikin aturan untuk kelompok dia yang juga akuntansi yang mementingkan semua kelompok. Jika kepentingan publik tidak terlindungi karena yang diatur menjadi menguasai atau mendominasi regulator, sehingga pada tadinya dia bisa eh, menyampaikan mendapatkan sesuatu untuk kepentingan publik 10, sekarang 7 atau 6. Jadi regulated protect atau increase kesejahteraan pemilik sebenarnya. Jadi atau itu untuk melindungi kepentingan pemilik. Seperti misalnya regulasi yang terkait dengan perbankan itu CAR atau defisit rasio. Ya. Itu kepentingan pemilik. Jadi regulator itu tidak memiliki peran independen untuk dimainkan, tapi hanya sebagai penyelenggara kelompok yang bertikai. Jadi itu ya, jadi kemungkinan investor itu regulator itu tadinya sebagai pemilik kebijakan, dia penengah aja. Jadi lembaga-lembaga akuntansi operasional atau kepada sektor atau sektor korporasi itu berusaha untuk mengendalikan dalam penetapan secara akuntansi. Itu diatur. Ya. Jadi regulator itu tadi dia ada sebagai penengah aja. Kan belum lembaga personal itu kepada sektor dia berusaha menaikkan setting konting standar dan penerapan akuntansi. Seperti contoh misalnya eh, industri perbankan. Industri perbankan beserta sektor koperasi, lembaga-lembaga perhimpunan industri perbankan, dan dia berusaha menaikkan penetapan standar akuntansi. Dia berusaha bagaimana standar akuntansi sesuai dengan keinginan dia. Kemudian private interest sector teori. Pemerintah itu tidak independen, not independent arbiter. Tapi secara rasional itu self interest kepentingan pribadi. Ya. Jadi situ diperlukan suatu re-election, memilih yang terbaik dan yang ada. Jadi para yang tidak independen yang punya kepentingan terhadap akuntansi itu akan memaksa menjual kuasanya untuk memaksa mentransfer kepada mereka yang paling mungkin tercapai kembali jika mereka lah yang terpilih. Ya. Karena punya kepentingan kan, seperti misalnya pergantian ketua Ikatan Akuntan Indonesia, itu punya kepentingan mereka. Di belakang itu ada kelompok-kelompok korporasi yang menginginkan ketua itu tetap dia lagi diatur semua. Itu terjadi dalam pilpres. Tapi private interest story bisa menjelaskan itu. Sehingga dengan demikian perlulah kebijakan akuntansi. Nah, contoh dari penerapan public interest story, misalnya Salvador Acts itu terkait dengan kesepakatan antara ISB, Ikatan ISB itu International Standard Board dengan FASB, kesepakatan yang kedua itu terkenal dengan Salvador Acts. Artinya si pihak FASB akan berusaha bekerjasama dalam menetapkan standar akuntansi internasional baru, bersama riset, bersama RGD dan sebagainya, dan bersama juga terkait penyampaian informasi terkait dengan sistem kritikal, sehingga bisa digunakan ISP untuk
ketimbang nyusun standar yang baru secara internasional. Jadi kemudian ada Quality Standard Review Board, jadi Badan Review Standar Akuntansi (ASRB) dengan ASRB. Jadi ada di Australia, di tahun 1984. Oleh aksi itu kesepakatan bersama itu secara betul nama kota di mana tempat kesepakatan dilakukan. Itu 2002 juga, 2002. Sedangkan Dewan yang mereview secara akuntansi itu Australia 1984. Nah, tetapi si manajer itu memiliki insentif itu skalera voluntary untuk mengoreksi market value perception tentang perusahaan mereka. Jadi secara insentif secara maksud tertentu lah ya. Macam itu bagaimana seolah dia tak gagal, bagaimana eliminasi semua. Bagaimana pendapat capital theory? Pertanyaannya, adakah SRB ini Accounting Standard Review Board menangkap profesi accounting? Tangkap oleh profesi accounting. Apakah SRB itu bisa tangkap oleh profesi accounting? Accounting profesional seperti IAI itu, seperti IAPI, Angkutan Publik Indonesia. Jadi ada bukti harmonisasi standar internasional, internasional. Terutama terkait dengan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu punya cabang di beberapa negara kan. Dia punya kepentingan harmonisasi transportasi. Jadi harmonis butuh biaya besar untuk menyamakan. Harus sama, laporannya harus sama, persis ketika bersama dengan dibuat oleh TNI. Kira pertanyaan sampai sini. Belum, Pak. Jadi Ya, Pak. jadi perlu ada harmonisasi standar internasional itu ada buktinya. Juga apakah ISB bisa ditangkap oleh PASBI? Ya bisa gitu. Berdasarkan Sarbanes-Oxley Act ini, kesepakatan di Sarbanes itu. Kemudian ada kepentingan teori terkait dengan preferred interest theory. Itu bisa diterapkan untuk penetapan yang menetapkan SRB. Ya. SRB itu yang ini kan, yang tadi ini, SRB ini. Kemudian Standard Review Board, badan yang tugasnya mereview standar akuntansi. Ya. Jadi berbagai teori regulasi itu kadang-kadang tidak mutual eksklusif. Ya. Nah, bisa jelaskan di sini juga kenapa setelah setting dan penetapan standar itu dikatakan juga memiliki political process. Karena setelah setting itu ibarat, kalau di politik itu ibarat penetapan undang-undang di DPR. Itu secara setting. Penetapan standar itu di Dewan Standar Profesi Akuntansi itu di IAI ya. IAI mau bikin standar baru, dikerjakan Dewan kompartemen setelah akuntansi kan gitu. Nah itu dalam itu ada political process. Political process itu ada lobby-lobby politik yang dilakukan oleh kelompok punya kepentingan terhadap standar yang akan disusun itu. Itu political process. Misalnya contoh, ini ada penetapan standar terkait pengaturan pengakuan terkait perusahaan perusahaan toko online, merchandise online, kemudian juga terkait dengan manufaktur jual barang. Mungkin TikTok Shop gitu. TikTok Shop sekarang kan udah mau dihapus. Tapi setelah hari ini masih ada TikTok Shop masih ada. Nah, itu dihapus kapan? Ya. Kalau dihapus itu tingkat pengangguran tambah tinggi lagi. Karena dia itu
bisa menerima banyak karyawan. Jadi self setting itu adalah proses politik, ya. Proses politik. Proses politik kenapa ada lobby-lobby dan upaya-upaya tekanan dari kelompok tertentu untuk memaksakan keinginan dia agar setelah akuntansi rusun itu tidak merugikan mereka, ya. Perlu dia sponsori lah, perlu dia pengaruhi secara politik juga, ya. Sehingga ada hotel Dostana itu takluk. Sama sekarang itu DPR itu bikin undang-undang kan dikontrol oleh pemerintah. Kalau kan terbalik. DPR mengontrol pemerintah, bukan pemerintah mengontrol DPR. Sekarang terbalik. Jadi regulator itu harus membuat political choice, pilihan politiknya. Ya, seperti apa? Di political choice yang dipilih itulah konsep tadi itu, agar itu tujuannya kepentingan bersama. Ya, ya kelompok tertentu hanya kepentingan investor saja, hanya kepentingan pemerintah saja, hanya kepentingan buruh saja enggak. Ya. Karena perusahaan itu kan ditujukan akan bergerak selamanya kan, bukan setahun 2 tahun. Terus 2 tahun ngapain bikin perusahaan? Bikinnya joint venture, kerjasama ini. Saya di sini bang, kerjasama saya pedagang A, saya pedagang B. Kerjasama yuk kita menjual barang, udah kerjasama aja, MOU-nya, kesepakatan. Jadi diatur yang menjual siapa, kemudian fasilitasnya siapa yang memberikan dan sebagainya. Ya. Ini pilihan politik ya. Sehingga regulator itu harus memiliki mandat, suatu mandat untuk membuat social choice, ya. Pilihan sosial. Ya. Terkait dengan aspek kehidupan kehidupan orang-orang yang ada di perusahaan itu, PHK dan sebagainya, itu ada hubungan situ. Jadi juga pengakuan recognition of doubtful debt. Doubtful debt itu kan hutang yang perkirakan tidak terbayar oleh si peminjam. Saya bisa mempengaruhi identitas secara berbeda. Ya. Kalau identitas berhutang nggak berhutang itu beda. Ya. Nah sekarang financial instrumen keuangan adopsi. Jadi ini kan yang bikin buku orang Australia. Ya. Godfrey itu orang Australia, nanti marketing di Bandung, yang menjualnya orang Bandung. Jadi dalam penelitian instrumen itu adopsi internasional akuntansi standar seperti apa? Seperti penelitian instrumen. Jadi 3.9 itu instrumen isinya apa? Itu mengatur instrumen keuangan. Kita juga ada kan, kita PSKWL per 72 kan. Upasnya. Itu pengaturan instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu apa? Investasi pada saham, pada obligasi, ya. Kemudian mungkin juga terkait dengan eh, investasi kan di bagian aset, kan. Investasi saham, utang, ada juga ada bentuk deposito dan sebagainya. Jadi ini masalah pengakuan dan pengukuran dari eh, dalam US BIN, Highly Political Process, ya. Euro, ya. Ekonomi Union. Jadi evolusi S38 kayak intangible aset dalam Australia, ini negara Australia, ilustrasi contoh di Australia. Itu memiliki peran politik ya dalam penetapan standar akuntansi, proses penetapan standar akuntansi. Punya peran penting. Ya. Nah, bagi kerangka regulatori untuk financial reporting.
Jadi financial reporting itu ya, itu memiliki legal setting, ya. Lingkungan financial reporting environment, ya. Legal setting dalam penetapan aspek hukum, ya, ekonomi, politik dan sosial setting, ya. Financial reporting. Jadi dalam financial reporting, lingkungan financial reporting itu adalah legal setting, economic setting, political setting, dan social setting. Jadi dia di aspek legalnya gimana? Adaptasi reporting. Apakah bertentangan atau bukan? Jadi setting ekonomi, penetapan sudut pandang ekonomi, jadi pertimbangan juga itu. Ini pedang politik, ya, atau sosial. Ada beberapa elemen dari regulatory framework dari segi berikut. Statutory requirement. Persyaratan untuk kewajiban tentu corporate governance, ya. Pelaksanaan pengelolaan perusahaan, ya, yang baik. Kalau itu 2%, itu dan 2% itu akan terkait dengan pengawasan. Independent enforcement bodies, badan yang independen yang bisa berikan tekanan pada independen yang ada tekanan dalam berdasar regulasi berdasar seperti, ya. Misal Ikatan Bank Indonesia itu adalah independent enforcement bodies. Jadi badan bisa menekan sebuah standar untuk memaksakan mau mereka, ya. Apa statutory requirement, persyaratan? Pertama berdasarkan company law, kita kan ini undang perusahaan terbatas, undang perusahaan. Lalu security market law, ada undang tentang pasar modal. Lalu ikutin standar akuntansi, cost of law, lantai investasi law. Ini statutory yang empat itu digunakan untuk bikin statutory. Dan berikutnya corporate governance. Ini kan tadi ada apa elemen dari regulatory framework, ya. Itu statutory requirement, corporate governance. Ini kalau sudah mengutip bagaimana kerangka dalam mengatur financial reporting, ini diungkapkan juga. Jadi kalau mahasiswa kan sering mengutip ini kerangka regulatory teori, ya. Ini dikutip statutory recruitment, corporate governance, return of percent, independent enforcement body, ya. Pertama government statutory recruitment ini, di mana berdasarkan undang perusahaan yang tadi itu, security market law, accounting standards dan tax law. Kemudian yang kedua corporate governance. Perubahan itu apa? Itu struktur, proses, institusi dalam dan di sekitar organisasi yang melokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para peserta. Jadi satu proses untuk dalam pengolahan perusahaan. Supranational dan national bodies itu memiliki telah mengeluarkan corporate governance recommendation. Jadi lembaga badan itu juga seperti kita, Kementerian BUMN juga menerbitkan isu terkait corporate governance recommendation. Itu udah lama, mungkin udah 2000 tahun lalu, terus diperbarui. Jadi auditor dan oversight ini. Jadi auditor dan auditing itu
biasa diatur. Ada pengaturan kata auditor dalam bentuk norma pemisahan akuntan publik. Audit itu terkait dengan standar pelaksanaan audit dengan standar. Itu ada pengaturan yang statutory regulasi. Kalau di Indonesia kan mengatur kan IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Itu satu self-regulation. Dan kodeksi setempat mengatakan bagaimana auditor dan oversight itu, fungsi dan tugasnya seperti apa. Nah, ini lembaga-lembaga independen yang bisa memberikan tekanan ke dalam dua standar tujuan untuk mempengaruhi secara akuntansi. Ya. Itu seperti independent enforced bodies. Itu European Union dan Security Market Regulator. Kita kan regulator pasar modal siapa? Bapak PAM kan. Kalau Bursa Efek Indonesia itu kan tinggal melaksanakannya. Karena ini seperti SEC basic ya. Jadi ada kebutuhan untuk konsisten terhadap tekanan di antara negara. Nah, bagaimana struktur institusional untuk penetapan standar akuntansi dan standar audit? Pertama itu ikatan International Accounting Standard Committee itu sudah dibentuk tahun 1973. International Accounting Standard Committee, bukan main 73. Tapi dia baru terkenal yang banyak karyanya setelah krisis moneter. Moneter kan tahun berapa? 1997 kan? Jadi 98. Isunya itu lah ketidakpercayaan itu. Auditor yang bisa perbankan. Terperiksa masih tetap aja bangkrut. Itu. Jadi dia dibantu dalam pengembangan standar akuntansi. Ya, itu digunakan seluruh dunia. IOSCO Support itu adalah lembaga internasional terkait dengan pasar modal. Jadi Bursa Efek Indonesia itu anggota IOSCO dalam menetapkan standar-standar inti. Jadi IICC tidak dependen dan cuma disubstansi 2001 ke dalam ISB. Jadi ISB diganti dengan ISB tahun 2001. Jadi ISC sekarang ISB itu Dewan yang menentukan standar akuntansi internasional. Kata apa? International Accounting Standard Board. Itu namanya International Accounting Standard Committee. Tahun 2002 ya. AC ini memutuskan untuk mengadopsi ISB. Ya. Standar tahun 2005 di European Union. Australia juga mengadopsi IFRS 1 Juni 2005. Jadi Australia kapan mengadopsi IFRS tahun 2005. Dan sedangkan itu Amerika 2002. Pusat melaksanakan Sarban Asik. Nah, apa program ISB Dewan Akuntansi Internasional ya International Accounting Standard Board dengan FASB program konvergensi, ada program konvergensi antara ISB dan FASB. Apa konvergensi itu program untuk bersama-sama sepakat supaya perbedaan itu tidak lebar lah. Perbedaan antara standar akuntansi dibuat oleh FASB dengan standar akuntansi dibuat oleh ISB. Ya. Kalau bisa beda sedikit lah. Jadi konvergensi program dimulai tahun 2002 di North Agreement, yaitu di mana SCPA itu di mana FASB sudah menerima. Ya. Ini salah satu program konvergen dari ISB sama FASB. Itu kesepakatan di North Agreement tahun 2002. Jadi konvergensi itu suatu proses complicated. Rangka untuk menyatukan secara akuntansi level internasional dengan level di negara Amerika. Dan itu berlaku juga untuk semua anggota ISB.
Ini anggota SB itu lebih 100 anggota, 90 berapa, ya, 90 sampai 100 ini. Jadi apa itu standar untuk public sektor publik ya. Misalnya Indonesia ini kan Ikatan Akuntan Indonesia itu anggota ISB, PSB. Sehingga kalau kita bikin stara akuntansi yang baru, itu harus mengacu kepada stara akuntansi yang relevan dengan topik stara akuntansi dibuat di Indonesia. Dicek nanti. Jadi sebelum itu masing-masing negara itu harus memiliki kesepakatan di antara internal mereka itu setelah ISB mana yang akan dipakai dari kriteria mereka. Setelah Australia berusaha untuk menetapkan set of standards yang digunakan oleh publik dan private sektor entity. Ya. Sektor private, swasta, maupun publik. Usaha kepentingan publik. Ya. Dan bagaimana international audit standard. Jadi standar financial standards sudah diinternasionalisasi dengan menjadi anggota ISB sehingga akuntansi bisa diadopsi di Indonesia. Tidak masalah. Dan juga best auditing practice itu memberikan suatu gambaran adanya praktik audit yang penting yang dalam proses selection di dalam praktik. Dengan Parlemen memiliki dua market, tiga pasar ya. Jadi saya sampaikan materi ini. Jadi ya inti materi lah melihat merinjau teori-teori yang diusulkan untuk menjelaskan praktek regulasi pelaporan keuangan audit. Dengan praktek regulasi pelaporan, penulisan report dan audit. Bebas teori-teori. Dan meninjau kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan dan struktur kelembagaan untuk melaksanakan akuntansi dan audit. Itu ya yang saya sempat sampaikan. Kira pertanyaan di sini. Maaf nih kalau malam ini pasti ngantuk. Ya. Silakan yang presentasi. Presentasi. Ya. Ini silakan presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. 3 ya. Silakan presentasi. Siapa yang presentasi kelompok 3 siapa? Jasmine, Fadia. Ya, Ya, Pak. silakan presentasi. Bukan muter videonya, tapi presentasi beneran. Oke, silakan. Waktunya mungkin sekitar 40 menit ya. Kalau lama nanti kita udah ngantuk banget. Oke, silakan sudah share itu. Iya, Pak, sebentar, Pak. Ya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas applying theory to accounting regulation. Next. A. Teori-teori dari peraturan yang relevan untuk akuntansi dan audit. Manajer diberikan insentif yang cukup agar secara sukarela menyediakan informasi akuntansi kepada pihak eksternal. Didukung dengan teori berikut. 1. Teori efisiensi pasar. 2. Teori keagenan. 3. Teori terkait peraturan atau public interest, regulatory capture, and private interest. Next. Yang pertama itu teori efisiensi pasar. Ekonomi pasar bebas, permintaan dan penawaran pasar akan efisiensi maksimum tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pendapatan para praktikus. Pendekatan pasar bebas tidak realistis dengan alasan 1. Informasi akuntan tidak dapat disamakan dengan produk lain. 2. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memonopoli. 3. Intervensi pemerintah akan tetap dibutuhkan. Next. Yang kedua yaitu agensi teori. Permintaan atas informasi keuangan untuk 1. Kepentingan pengurus atau pengelolaan. 2. Kepentingan pengambilan keputusan. Teori agensi memberikan kerangka kerja dalam mempelajari kontrak antara pemilik modal dengan agent manager dan memprediksi konsekuensi ekonomi. Advokat berpendapat laporan yang disyaratkan cenderung menciptakan produksi berlebihan terhadap informasi karena 1. Biaya produksi atas informasi tidak dikeluarkan oleh pengguna, lalu akan terus melakukan permintaan atas informasi. 2. Pihak yang berkewenangan seperti IASB mungkin akan salah mengarahkan karena permintaan berlebihan ini sehingga akhirnya memberikan aturan untuk memberikan disclosure informasi. Next. Selanjutnya yaitu teori regulasi. Ada 3 teori regulasi. 1. Teori kepentingan umum. 2. Teori capture regulatory. 3. Teori kepentingan individu. Next. Teori kepentingan umum. Awal kemunculan intervensi pemerintah dalam berbagai operasi pasar dalam public interest ialah kegagalan pasar. Potensi kegagalan pasar terjadi ketika ada kegagalan dari salah satu kondisi yang diperlukan untuk mencapai kondisi terbaik dari pasar yang kompetitif. Peraturan pemerintah diperlukan data kepentingan umum setiap kali ada kegagalan pasar atau inefisiensi dikarenakan kurangnya kompetisi dan hambatan yang masuk. Next. Selanjutnya itu teori public interest. Didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi pasar tunduk serangkaian ketidaksempurnaan pasar. 3 asumsi yaitu 1. Kepentingan konsumen. 2. Adanya agensi. 3. Pemerintah tidak memiliki peran yang independen untuk berkecimpung dalam pengembangan regulasi. Selanjutnya yaitu teori pembuat peraturan. Teori ini menyatakan tujuan sebenarnya atau asal-usul regulasi pemerintah ialah untuk melindungi kepentingan umum akan tercapai karena dalam proses regulasi, objek yang ingin diatur malah berbalik mengontrol atau mendominasi si pembuat peraturan. Teori kepentingan individu. Asumsi dari teori ini bahwa regulasi ada sebagai hasil dari respon pemerintah terhadap tuntutan publik untuk memperbaiki praktek yang tidak efisien atau tidak adil. Dan teori ini memprediksi bahwa regulator akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mentransfer pendapatan dari mereka yang memiliki kekuatan politik yang lemah kepada mereka yang memiliki kekuatan politik yang lebih besar. B. Penerapan teori-teori peraturan pada praktek akuntansi dan auditing. 1. Penerapan teori kepentingan umum. Itu ada 2. Yang pertama, Undang-Undang Sarbanes-Oxley di Amerika tahun 2002. 2. Accounting Standard Review Board atau ASRB di Australia tahun 1984. Teori kepentingan umum ini menunjukkan intervensi pemerintah
dalam proses penyusunan standar akuntansi, yaitu untuk memperbaiki kegagalan di pasar untuk informasi akuntansi. Yang kedua, penerapan teori pembuat keputusan. Profesi akuntansi dapat berjalan dengan kedua hal ini, yaitu pengesahan standar akuntansi dan menjaga kepentingan ekonomisnya. Campur tangan dalam penetapan susunan standar akuntansi didesain sama dengan kerangka teori kepentingan umum. Tiga, penerapan teori kepentingan individu. Teori kepentingan individu memberikan pendekatan lain untuk memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif, yaitu peristiwa yang dijelaskan oleh suatu teori dapat dijelaskan sama baiknya oleh teori lain. Selanjutnya, penyusunan standar sebagai proses politik. Penyusunan standar dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan menjadi sangat mempengaruhi dan dari berbagai kelompok berkepentingan. Oleh karena itu, berbagai kelompok berkepentingan berusaha mempengaruhi pengenalan peraturan atau secara singkatnya beda kelompok maka akan beda mempengaruhi peraturan akuntansi. Pemerintah di berbagai negara membentuk pembuatan peraturan yang bekerja secara independen yang berusaha untuk menghasilkan standar dengan kualitas yang tinggi di mana memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu keputusan. Next. Selanjutnya ada beberapa kasus yang akuntansi yang terkait dengan penyusunan standar sebagai proses politik. Yang pertama itu ada financial instrument. Eh, pada awal tahun 2002, di mana Eropa akan mengadopsi EIS, banyak sekali perhatian berfokus pada standar yang ada pada EIS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di Eropa sebelumnya yang menggunakan standar nasional mereka sangat mensyaratkan pengguna EIS untuk laporan keuangan konsolidasi. Pada era instrumen keuangan terjadi potensi perubahan dramatis yang potensial. Secara umum, perusahaan menggunakan historical cost untuk instrumen keuangan yang ditununkan dari amortisasi biaya dan pemasukan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada disadari. Sedangkan pada IAS 39 diatur bahwa perusahaan harus memasukkan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrumen keuangan tertentu dalam pendataan ketika terjadi. Next. Selanjutnya itu ada intangible asset. Pada saat Australia mengadopsi EIS, di mana di dalamnya terdapat EIS 38, yaitu intangible asset, di sana berbeda dengan standar yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Australia. Contohnya, intangible asset tidak dapat diakui oleh internal dan intangible asset tidak dapat direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaan-perusahaan di Australia bersama federasi akuntan mereka dan pemerintah mencoba meminta keringanan dari standar ini namun ditolak oleh IAS. Next. Selanjutnya yang C itu ada kerangka kerja regulasi untuk pelaporan keuangan. Ada pihak yang berperan aktif dalam laporan keuangan. Mereka adalah pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal, serta pembuat peraturan seperti pemerintah dan departemennya. Kegiatan dari berbagai pihak akan terpengaruh oleh di mana laporan keuangan dibuat, yaitu eh, hukum, politik sosial, dan ekonomi. Di berbagai negara terdapat banyak perbedaan mengenai kerangka peraturan akuntansi kerugian, tetapi ada beberapa unsur yang sama, yaitu yang pertama ada persyaratan undang-undang, yang kedua tata kelola perusahaan, lalu yang ketiga auditor dan pengawasan, dan yang keempat itu badan penegak hukum yang independen. Next. Yang selanjutnya itu persyaratan wajib undang-undang. Persyaratan wajib berperan sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan untuk diaudit. Di berbagai negara,
Peraturan perusahaan menyatakan bahwa direktur harus menyediakan akun yang diaudit. Dengan demikian, maka direktur dan auditor harus memenuhi persyaratan wajib pelaporan seperti yang terkandung dalam peraturan perusahaan di satu sisi, peraturan perusahaan akan mirip dengan persyaratan dasar yang berkaitan dengan apa yang laporan harus siapkan dan frekuensi persiapannya. Next. Selanjutnya itu ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mengacu pada struktur, proses, dan lembaga-lembaga di dalamnya dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara mereka. Tetapi sebuah kerangka peraturan dapat berisi tambahan pedoman tata kelola perusahaan dan peraturan yang timbul dari rekomendasi sukarela sektor swasta dan aturan pencatatan di bursa saham. Next. Selanjutnya itu ada auditor dan pengawasan. Eh, Auditor berperan penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Auditor adalah orang dengan kualifikasi tertentu, pengalaman, dan izin untuk berpraktek. Mereka berkomitmen kepada kode etik mereka dan harus rela menanggung sanksi jika melanggar peraturan. Peraturan dikenakan karena profesi auditor harus menyetujui sebuah aturan umum mereka untuk mempertahankan hak istimewa dan melindungi hak mereka untuk berpraktek sebagai profesi. Pengawasan diperlukan agar kinerja auditor dapat dipertanggungjawabkan dengan badan hukum daripada mengizinkan peraturan diri oleh auditor sendiri. Next. Selanjutnya itu ada badan penegak independen. Pelaksana independen adalah bagian dari keseluruhan sistem untuk pelaksanaan persyaratan pelaporan keuangan. Badan pelaksanaan independen berperan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pembuatan laporan keuangan sebagaimana yang terkandung dalam hukum dan standar akuntansi. Badan pelaksanaan independen merupakan perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang merupakan eh, dasar dari kerangka peraturan. Contoh dari badan atau pihak independennya itu adalah tim implementasi IFRS IAA. Next. Selanjutnya itu ada struktur kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan audit. International Organization of Securities Commission atau IOSCO mendukung adanya akuntansi internasional. Program konvergensi pada tahun 2002 membutuhkan IASB atau International Accounting Standard Board dan IFSB untuk mengidentifikasi perbedaan di antara standar mereka masing-masing untuk mereview solusi yang ada dan mengambil penanganan yang lebih baik. Konvergensi merupakan proses yang rumit karena terdapat perbedaan yang muncul karena perbedaan pokok dari dua standar. IASB dibentuk tahun 1973 oleh IASC di London dan 9 negara pelopor IASC itu yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, dan Meksiko. 9 negara ini memiliki kebijakan kerja dengan pembuatan standar nasional tentang proyek-proyek di mana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengaturan standar. Awalnya, IASB digunakan pada tahun 2001 untuk menetapkan standar akuntansi dan audit internasional. Setelah konvergensi, IASB dan IFASB digunakan pada tahun 2005 sebagai penerapan standar akuntansi dan audit European Commission yang mengadopsi IFRS dan digunakan sampai saat ini. Next. Selanjutnya ada standar akuntansi untuk sektor publik. Setiap negara harus membutuhkan sejauh mana standar IASB akan diikuti oleh entitas sektor publik. Seperti di Australia dan New Zealand, berusaha menyusun sebuah standar yang dapat diterapkan baik di sektor swasta maupun publik. Standar tersebut dikenal dengan istilah standar sektor netral. Next. Selanjutnya itu ada standar audit internasional. Secara historis, audit ini merupakan bidang ilmu yang bersifat self-regulated. Lalu ada International Standard of Accounting yang dikembangkan oleh
yang dikembangkan oleh EII, ASB atau International Auditing and Assurance Standard Board yang bekerja dengan bantuan IFIAC. Next. Selanjutnya adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan atau income meliputi pendapatan revenue maupun keuntungan atau gain. Lalu pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, dan royalti. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini akan diukur dengan modal. Pernyataan ini mendefinisikan keadaan-keadaan di mana kriteria tersebut terpenuhi, sehingga pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan panduan praktis dan penerapan kriteria tersebut. Di sini ada yang pertama itu ada pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini. Yang pertama ada penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Lalu yang kedua itu yang dikosongkan. Yang ketiga, barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli, pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang keempat adalah penjualan jasa, biasanya berkaitan dengan kinerja entitas atas tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode. Atas tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk bunga, royalti, dan dividen. Lalu yang keenam, pernyataan ini tidak mengatur pendapatan yang timbul dari perjanjian sewa atau PSAK 30. Yang kedua, dividen yang timbul dari investasi yang dicatat sesuai metode ekuitas. Investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama dengan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi. Perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan atau pelepasannya, lihat PSAK 55. Instrumen keuangan atau pengakuan dan pengukuran. Yang terakhir ada perubahan nilai aset lancar lainnya. Adanya ekstraksi hasil tambang. Lalu di sini ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagang atau produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan. Jenis pendapatan operasional terdiri dari yang pertama ada pendapatan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, pendapatan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor. Yang B itu ada pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan
dalam periode tertentu. Akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional untuk perusahaan. Jenis pendapatan non-operasional dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Misalnya pendapatan bunga, sewa, royalti, dan lain-lain. Yang kedua, pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagang atau hasil produksi. Di sini ada pengakuan dan pengukuran terhadap konservatif. Konservatif pengukuran akuntansi terjadi di dalam suatu konteks ketidakpastian yang signifikan. Dan kemungkinan kesalahan pengukuran aktiva dan laba bersih haruslah cenderung disajikan lebih rendah ketimbang disajikan lebih tinggi. Konsep konservatif merupakan upaya untuk memilih metode-metode akuntansi yang berlaku umum yang mengakibatkan yang pertama, pengakuan pendapatan yang lambat, yang kedua, pengakuan biaya yang lebih cepat, yang terakhir, penilaian aset yang lebih rendah dan penilaian kewajiban yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Di sini ada jenis sumber dan metode pengumpulan data. Adanya jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta hasil wawancara mengenai metode pengakuan dan pengukuran pendapatan. Lalu jenis data kuantitatif yaitu data kuantitatif, jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau terbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlakukan dengan jumlah dan serta pendapatan. Di sini pengakuan masing-masing jenis pendapatan PSAK. Yang pertama, paraf 14 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Pertama, adanya entitas setelah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubung dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal-andal. Yang kedua, PSAK 20, paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubung dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tindak penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Jika salah satu tidak terjadi, maka tidak sah. Yang ketiga, paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal-andal. Dalam paragraf 30 dinyatakan bahwa pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan di PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran paragraf 09 dan PA 05 sampai 08. Lalu yang kedua, royalti diakui dengan dasar aktual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan
Dan yang terakhir, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang ditetapkan. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih udah presentasinya ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ya, saya ngantuk juga ini. Siapa yang presentasi siapa nih? Si Saskia, siapa lagi? Ah, bukan saya, Pak. Siapa? Jasmine, Fadia, sama Saya, Pak. Amanda Diva, Pak. Dia sama si Jasmine. Yus, siapa? Sama Amanda, Pak. Fadia mana Fadia? Fadia itu mana? Fadia. Sama Amanda berdua ya. Sama Jasmine, Pak. Sama Jasmine, Jasmine Pak. sakit. Jasmine Sakit. lagi di Sakit ya. rumah sakit, Pak, jadi mungkin nggak bisa on cam. Iya, iya, iya. Itu saya mau nanya ke Amanda, kamu sudah meninggal siapa? SK berapa? 25 ya? Pengukuhan pendapatan. 23, Pak. 23 pengukuhan pendapatan. Terus menurut kamu bagaimana sih pengukuhan pendapatan di setelah akuntansi itu apa yang penting yang perlu disampaikan? Bikin pengukuhan pendapatan itu. Mungkin dijawab si itu dulu, si Amanda. Apa itu man? Jadi apa inti pengukuhan pendapatan itu apa? Pengukuhan pendapatan itu apa yang perlu disampaikan? Di kamu apa ini? Kalau si apa Fadia apa Bu? Fadia Putri? Apa kira untuk kamu? Bisa kalau ini bisa kalau seandainya saya itu usaha kontraktor. Saya bangun gedung ya, gedung 10 lantai, bangun selama 2 tahun. Itu tahun 2023 sampai 2024 ya. Selesai di 2024. Nah, kira pendapatan 2023 gimana caranya? Ngakuinya. Ada atau tidak pendapatan gimana itu? Sesuai dengan setelah akuntansi itu. Atau kalau enggak, kalau jual barang dagang. Jual barang dagang ke pelanggan, ya. Gimana pendapatan? Atau bagaimana pendapatan secara umum itu gimana? Yang setelah akuntansi itu. Aku jelaskan itu si Fadia. Jadi kayak pengakuan pendapatannya, Pak. Ya, kok kamu tanya Elsa lagi? Kan saya tanya itu tanya saya lagi. Ya. Berapa pendapatan? Itu si Fadia. Jadi menurut PSAK nomor 23 itu pengakuan pendapatan bergantung pada sifat dari jasa yang diberikan. Jadi jika iuran mengizinkan hanya untuk keanggotaan, maka semua jasa atau produk dibayar secara terpisah. Maka iuran diakui sebagai pendapatan ketika tidak ada kepastian yang signifikan terhadap kolektibilitas. Apa di orang kota tuh ini perusahaan apa nih? Terkait dengan apa? Eh, Penghasilan atas jasa, atas inisiasi, Pak. Apa contohnya?
Itu apa itu? Seperti apa itu? Kalau udah pergi iuran kota, contoh apa seperti apa contoh? Apa nih? Bisnis apa tuh yang jasa ada iuran keanggotaan sehingga perlu pendapatannya seperti apa itu? Bisnis apa contohnya? Di dia. Apa ada iuran keanggotaan tuh? Misalnya apa sih iuran keanggotaan? Jadi ada iuran keanggotaan itu bisa akui pendapatannya gimana itu? Apa dia? Gue lain jawab, bisa nggak? Seperti si apa? Pius bisa nggak? Pius bisa nggak Pius? Bukan si Isna ini. Dia keanggotaan itu seperti misal kalau saudara Bengkolov ya. Golov tuh nggak Bengkolov? Tadi iuran keanggotaan tuh. Gimana ada pihak perusahaan Golov itu gimana ngakuinya gitu, keanggotaan? Apakah saat dibantu diakui semua pendapatan atau pada saat dia main gimana dipotong dan mana? Itu maksudnya. Ya sih Pak dia. Atau kalau kamu fitness, ada iurannya, ya. Nanti nggak, perusahaan jasa kan itu, ya. Iya, Pak. Itu. Nah itu kan banyak lain. Itu kan kamu caplok aja tuh. Ada pendapatan itu umum seperti apa gitu. Cuma aku belajar lagi SAK itu sulit tuh pahami kalau tes keuangannya nggak ngerti gitu, ya. Susah, ya, nggak susah nangkapnya itu. Gitu. Itu lo pahami ya. Iya, Pak. Ini Iya, udah. Pak. Oke. Ini nggak ada lagi nggak pertanyaannya yang lain? Enggak menarik gitu. Jadi kamu baca aja. Kamu baca SAK itu tapi kamu nggak ngerti. Itu ya. Lu besoknya kelompok lain coba saya pahami lah ya. Kalau nggak paham dibaca buku intermediate maksudnya apa ini. Baca buku keuangan lainnya gitu ya. Baca buku pengantar gitu ya. Bisa terkait pendapatan, nah di buku pengantar itu ada buku pendapatan kan. Di media juga ada, dibaca itu bukunya baru bisa paham akuntansi gitu ya. Kita baca teori akuntansi. Kau udah ambil teori akuntansi belum ya? Kau ini teori akuntansi ngambil sekarang. Sorry. Teori akuntansi, baca buku teori akuntansi nggak hanya satu dua buku ya, pendapatan. Oke kalau nanti teori akuntansi kita ada bahas tentang pendapatan sebenarnya. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi ketemu sampai besok ya kita, ya besok ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Besok ke Pak, maaf saya belum di absen tadi, Pak. Iya, terus Pak, apa? tadi saya masih di alfain, Pak. Oh iya sebentar. Fadia. Iya, Pak, bentar. saya juga, Pak. Bentar. Buka video, saya panggil buka videonya. Mana, si Silmiati dah. Muhammad Reza, Amanda, Saya, Pak. mana? Saya. Amanda. Fadia, Hadir, Pak. Fadia. Babito, dan si Cakra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kalau nggak buka, subsiden kan ya? Nggak dibuka video yang subsiden aja. Jadi nggak dibuka, nggak tahu saya ada orang di mana. Hadir, Pak. Kau lagi di mana nih? Di rumah, Pak. Baru nyampe rumah. Kau udah tahu kuliah jam sekarang, kau udah sampai rumah gimana sih? Kan tadi kuliah dari jam 4 sampai jam setengah. Jam 5.40, Pak, kuliah pengganti. Rumah saya jauh, Pak. Di bawah Fitra, Fitra mana? Fitra nggak ada. Ini dia, nggak ada. Pak Antonius nggak ada ya, Pak? Nanti ini mana? Ada nggak, Pak, di atas, Pak?
saya bilang kamu diam dulu, kamu baru join ya, baru join. Saya udah join, Pak. Pertama kali sih join waktu itu. Mana tulis mana nggak ada nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba kamu hubungi siapa si Bu Ayu ya di BAK. Oh, Oke, ada Pak. nama, ada tuh yang satu lagi tuh nama siapa si Rahel, Pak. Nah, dia nggak ada tuh. Lu kenapa saya nggak tahu nih mana? Aduh, aku di sini. Iya sih. Wah, kemarin juga nggak ada juga nama kamu berdua itu. Waktu kuliah kemarin Per, ada juga. perkuliahan kemarin kita ada, Pak. Oh, mungkin di kalau saya nggak tahu proses gimana dia buka absensi dia. Ya udah, Pak. Nanti Coba saya kamu konfirmasi lagi. Pak, saya coba hadir ya, Pak. siapa nih? Muhammad Syahrizal Firdausiyata, Pak. Kamu tuh perangaimu nggak berubah dulu. Berkali-kali saya panggil nggak nyaut. Baru terakhir lu datang. Maaf, Pak, tadi sinyalnya gak Kalau nyampe, Pak. alasan sinyal kamu, alasan sinyal aja. Kuliah pun juga sama. Kuliah di on Saya, off juga saya sama. tadi pakai hotspot abang saya, Pak. Maaf, Pak. Offline juga sama tuh. Hanya online aja alasan ada aja. Offline juga datang. Ya. Ini absen nggak sekurisi lagi nih. Ya, Pak, maaf, Pak. Untuk sekali ini aja, Pak. Mohon dimaafkan. Kamu tuh ngomong kayak kentut aja tuh. Ngomong sekali besok nggak masuk lagi tuh. Nggak usah percaya kamu nih. Ada lagi yang lain? Karena saya ngalami dengan kamu itu berkali semester lalu juga sama itu. Kena telat, nggak masuk lah. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada saya tuh kuliah ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya sama. Terima kasih banyak, Ya Pak. sama sama. Terima kasih, Pak. Ya sama.